Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Yasona Hamonangan Lauli, Bapak Dian Farid dari Dewan Pertimbangan Presiden, Bapak Yosef Naesoi, Penasehat Menteri Hukum dan HAM, Ibu Linggawati Hakim, Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM, beserta seluruh delegasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yang terhormat, Kuasa Usaha ad interim KBRI Washington DC, Bapak Ida Bagus Madebi Mantara. Yang terhormat Bapak Ibu dari KBRI Washington DC, serta diaspora Indonesia yang telah hadir di tempat ini, maupun yang hadir melalui Zoom. Selamat datang di acara Temu Diaspora bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dilaksanakan secara hybrid hari ini. Sebelum kita masuk pada acara utama, izinkan saya untuk mengundang dengan hormat Kuasa Usaha ad interim KBRI Washington DC, Bapak Ida Bagus Madebi Mantara, untuk menyampaikan sambutan pembukaan. Kepada Bapak Madebi Mantara, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, Namo Buddhaya untuk kita semua, Bapak Menteri yang kami hormati, yang mulia Bapak Yasona Lauli, Pak Dian Farid dari One Team Press, Bapak Yosef Naesoi, Penasehat Menteri, dan tentu senior mentor kami, Ibu Dubes Linggawati Hakim, staf khusus bidang hubungan luar negeri, dan kawan sahabat kami ini Pak Edward Wanandi nih. Pak Edward, kalau Pak Edward mah udah needs no introduction di sini, udah kayak keluarga Pak. Banyak sekali kita kolaborasi di sini. Bicara mengenai Bapak Ibu sekalian, para diaspora tentu yang kami hormati dan banggakan di sini. Di sini saya melihat antusiasmenya tinggi sekali nih terkait dengan dui kewarganegaraan, dan izin melaporkan Pak Menteri. Sebenarnya di gedung ini sudah ada yang kewarganegaranya ganda, Indonesia dan Amerika Serikat. Peraturan memang belum memungkinkan, tapi sudah ada Pak. Namanya itu, tadi Pak Menteri juga menyebutkan, namanya Evelyn Walsh Pak. Evelyn Walsh, hantu yang menghuni gedung ini Pak, orang Amerika. Tapi begitu sudah menjadi aset Indonesia kita kasih warga negara Indonesia juga. Jadi ketika datang ke Indonesia itu tidak perlu pakai visa lagi, udah langsung datang Pak. Nah ini Bapak Ibu sekalian, pertama kami ingin mengucapkan selamat datang ke KBRI dan juga apresiasi kami yang setinggi-tingginya atas dukungan kerjasama kolaborasi dari Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Luar Negeri, khususnya perwakilan kita di Amerika Serikat, tentu termasuk dengan Bapak Fedi atas imigrasi yang sangat aktif di sini dan sangat suportif terhadap berbagai kegiatan maupun inisiatif yang kita lakukan. Yang kedua, Bapak Menteri izin juga melaporkan berbagai hal terkait dengan hubungan bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat paling tidak dalam 2 tahun terakhir ini, atas tentu dukungan semua home staff maupun pegawai setempat dan juga diaspora kita di Amerika Serikat ini, kita bisa mencapai sejumlah deliverables begitu Pak. Bapak juga ingat mungkin tahun lalu Pak Jokowi ke sini dan 5 jam di gedung ini Pak. 5 jam yang tadinya hanya rencananya 1 jam Pak. Pak Edward ada nggak waktu itu di sini juga ya? Yang rencananya 1 jam kemudian 5 jam karena ada demo Israel itu dipercepat ke sini. Jadi disitulah kita meningkatkan hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat menjadi comprehensive strategic partnership, dan tujuan maupun misi dari perwakilan kita di Amerika Serikat ini adalah untuk mendatangkan sebanyak mungkin high quality jobs, teknologi, pengetahuan, pendidikan dan lain-lain.
Dan untuk itu kami juga sangat apresiatif terhadap dukungan yang Bapak Ibu sekalian berikan kepada kami semua. Jadi berbagai metrik itu terlihat itu peningkatannya Pak terkait dengan hal itu, dan peran dari diaspora kita sangat besar Pak. Diaspora kita banyak di Amerika Serikat yang profesional, yang berkontribusi tidak hanya di Amerika Serikat namun kepada Indonesia juga. Jumlah totalnya itu 66.487 kalau tidak salah, termasuk lebih dari 5.800 pelajar Bapak. Di daerah DMV sendiri yang tercatat itu sekitar 1.700-an begitu Pak. Dan mereka semua ini sangat aktif mendukung, membantu, dan berbagai kasus-kasus kita juga dukung Pak untuk membantu menyelesaikan. Dan tahun ini kita merayakan 75 tahun hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat, dan terdapat berbagai rencana kegiatan yang kita rencanakan ke depan ini. Puncaknya itu ada Festival Indonesia di tanggal 25 Agustus hari Minggu di depan Capitol Hill. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti ada rencana untuk transit melintas di sini, kami akan dengan senang hati hosting Bapak Ibu sekalian di sini tanggal 25 Agustus nanti. Akhir kata mungkin saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak Bapak Menteri, dan semoga pertemuan kita hari ini dapat memberikan manfaat yang sebesar bagi kita semua. Dan berbagai pertanyaan yang saya yakin sudah ada online sekitar 80-90 orang, dan juga in person sekitar 40-50 orang di sini bisa terjawab. Sekali lagi terima kasih, dan akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Santi Santi Santi. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Sade Bimantara untuk pengantar dan secara resmi membuka acara ini. Sebelum masuk dalam penjelasan Bapak Menteri, izinkan saya menginfokan bahwa mengingat keterbatasan waktu, mohon menyimpan pertanyaan sampai sesi tanya jawab dibuka. Pada sesi tersebut akan dijawab 2 pertanyaan dari yang hadir secara langsung di KBRI, dan 2 pertanyaan pertama yang masuk di chat Zoom pada saat sesi tanya jawab dibuka. Jika masih ada waktu akan dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya, baik dari yang hadir maupun yang ada di Zoom, dan demikian seterusnya. Tanpa berpanjang lebar lagi, dengan hormat kami mengundang Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Yasona Lauli, untuk menyampaikan penjelasannya tentang Dui Kewarganegaraan. Kepada Bapak Menteri, waktu dan tempat kami persilahkan. Pak Menteri, selamat datang sekali lagi. Ini kami sudah antusias ini untuk mendengarkan oleh-oleh dari pusat, dari Indonesia gitu, terkait dengan Dui Kewarganegaraan dan berbagai pelayanan yang selama ini diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, termasuk terkait dengan keimigrasian yang dalam beberapa tahun terakhir ini transformasinya luar biasa. Kita melihat pelayanan semakin baik, semakin bagus, dan semakin mudah, semakin cepat begitu Pak. Jadi kami sangat antusias untuk mendengarkan Bapak. The floor is yours Pak Menteri, silakan. Thank you Pak Kuai, Pak Sadek, Al-Mukarram, Pak Jan Farid. Dia mantan Ketua Umum P3, jadi walaupun sampai terakhir berkelahi dengan saya tidak saya keluarkan SK-nya. Di demo berkali-kali. Pak Yosep, beliau senior advisor ke penasihat menteri hukum dan HAM, mantan wakil gubernur NTT, tentunya Bu Lingga, ambasador yang tidak asing buat teman-teman Kemlu, Pak Edward Wanandi, ini penasehat spiritual dan politik dan ekonomi Pak Luhut Panjaitan, sahabat saya, kolega saya, Pak Edward, juga Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Ini barangkali kali ketiga saya ke Washington DC, dulu di San Francisco,
berbicara tentang keinginan teman-teman diaspora Indonesia, bukan hanya di Indonesia saja. Saya bertemu diaspora Indonesia di Australia, di Belanda, di beberapa tempat di belahan dunia ini impiannya satu, dui kewarganegaraan. Siapa itu diaspora? Yaitu pemegang paspor Indonesia yang berada di luar negeri. Ex-WNI termasuk subjek yang berkewarganegaraan ganda karena Yusoli lahir di Amerika, anak-anaknya. Kemudian ada yang karena kawin campur, anak-anak kawin campur, keturunan WNI yang mau WNA yang memiliki hubungan darah WNI, dan juga WNA yang cinta Indonesia. Itu kategori diasporanya. Tapi supaya mempersingkat waktu, dulu waktu saya datang pertama-tama, saya rasa hadir itu sangat banyak di ruangan yang saya tidak tahu yang di bawah atau di ini. Itu waktu itu belum keluar kebijakan kita tentang 5 tahun. Waktu itu saya janjikan sementara teman-teman diaspora Indonesia, khususnya organisasinya ada sempat 2, Pak Edward satu itu, Pak satu lagi Pak Dino Patijalal. Saya dan pernah bertemu di kantor saya di Kementerian Hukum dan HAM. Saya bilang kalau mau di kewarganegaraan pertarungannya adalah perubahan undang-undang kewarganegaraan kita. It's a long road. Karena perbedaan pendapat secara politik di Indonesia. Saya janjikan waktu itu 5 years visa, multiple entry. Dan itu saya lakukan, berhasil. Nah, sekarang tentunya teman-teman ingin maju lagi. Tetapi memang ada kemajuan yang saya kira merupakan soal yang win-win kembali, win-win solution. Karena untuk merubah single kewarganegaraan ke dui kewarganegaraan ada persoalan fundamental. Persoalan historis, persoalan filosofis saat bangsa ini hendak dimerdekakan. Bertemulah anak-anak muda Indonesia dalam Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober. Ada Jong Java, ada Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Malukus. Anak-anak Indonesia berkumpul di Jawa membuat Sumpah Pemuda yang terkenal itu. Kalau ada Sumpah Palapa, mempersatukan pinggiran-pinggiran seluruh Indonesia sampai ke Malaysia itu. Ada Sumpah Pemuda. Sumpahnya barangkali Bapak Ibu semua tahu. Bertanah air satu. Tanah air Indonesia. Berbangsa satu. Bangsa Indonesia. Berbahasa satu. Bahasa Indonesia. Setiap saat dibahas undang-undang kewarganegaraan, pertarungannya pasti balik-baliknya ke sana. Kecuali Anda sudah kubur itu sumpah. Bertanah air 2, tanah air Indonesia dan United States of America. Pertarungan ideologis, historis, dan sejarah bangsa. Tetapi selalu saya katakan tempora mutantur etnos mutamur in illis. Waktu berubah dan kita berubah dan adaptif terhadap perubahan itu. Secara bertahap keinginan teman-teman, saya tahu, paham bahwa teman-teman diaspora Indonesia kecintaannya ke Indonesia itu tidak kurang, bahkan bisa lebih dengan teman-teman yang ada di Indonesia. Because the farther you are from your country, the more you love your country. Karena ada keinginan itu, home sweet home. Banyak
pada pertemuan diaspora, oh kami cinta Indonesia, I know, pastilah. Tapi karena tuntutan pekerjaan, tuntutan zaman, tuntutan mencari hidup, mencari apa yang terbaik, we appreciate it very much. Kalau semua Bapak Ibu ngumpul semua Indonesia, itu berarti pekerjaan tertentu di Indonesia ada yang hilang karena bapak-bapak lebih expert mungkin pada waktu itu. Kalau semua tidak mau keluar, tapi mencari kehidupan yang lebih baik, pengalaman itu menjadi penting dan kita menghargai itu semua. Maka kita harus cari solusi. Presiden mengajak kita ratas. Ini gimana ini? Mungkin beliau sudah berkali-kali mendengar outcry dari teman-teman diaspora Indonesia. Maka kita mengambil model OCI, sudah 2 kali diratas. Overseas Citizens of India. Jadi diberikan visa seumur hidup. Ya. You can work. Ya. You can stay forever, multiple entry, but no political rights. Maksudnya, you cannot hold public office, ya, tidak bisa dipilih dan memilih, which is not a big deal, menurut saya. Sementara ini kita barangkali one step at a time. Kita nggak tahu Pak, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang terjadi perubahan cara melihatnya, melihat Sumpah Pemuda, ada Sumpah Pemuda generasi kedua. Kami putra-putri bangsa Indonesia tetap bertanah air satu, tanah air Indonesia. Tetapi karena perkembangan zaman, kita juga mencintai negara lain tanpa melupakan tanah air Indonesia. Itu. Iya kan? You never know, it can happen. But for the time being, the spirit itu di Indonesia, karena belum semua Pak, barangkali kalau dihitung-hitung yang pernah keluar negeri dan merasakan apa itu, not even 2% of the population. Bahkan di antara pemain-pemain politik Indonesia di parlemen, boleh keluar negeri, tetapi merasakan, saya bisa merasakan karena saya 7 tahun di Amerika, sekolah. Ada 3 program saya ikuti di Amerika. Bisalah saya rasakan itu. Anak saya lahir 1 di sini kan. Tentu mungkin subjektif kalian bilang, kalau Pak Loli pastilah ada pikirannya begitu. Tetapi tetap kita berpikir mencari jalan keluar yang terbaik. Menampung pikiran-pikiran yang ada di parlemen. Saya katakan kepada teman-teman diaspora Indonesia yang organisasinya datang dulu, berkumpul, datang ke kantor saya. Oke, buat seminar, buat ini, yakinkan parlemen, yakinkan ini. It's not easy. Stuck juga Pak. Nah, saya kira dengan kalau di India, modelnya OCI, ada juga model Korea Selatan, tapi saya kira ini lebih mereka mengamandemen undang-undangnya Person of Indian Origin (POI) yang mengatur 3 kategori diaspora Indonesia India. Mantan warga negara India, keturunan warga negara India hingga generasi ketiga, pasangan dari mereka yang termasuk dalam kategori A dan B memiliki kartu POI bahkan seperti paspor. Ya, mereka berlaku 15 tahun dapat diperpanjang, tetapi mereka mengeluarkan kebijakan selain POI yang dikenal dengan Citizenship of Overseas Citizenship of India. Itu kategorinya merupakan warga negara warga negara India ketika diperlakukan kebijakan itu sesuai dengan kriteria menjadi warga negara India dan pokoknya dikasih kriteria yang tadi dengan seumur hidup. Bisa bekerja, bisa tinggal, dan lain-lain. Ada ide-ide brilian apa yang mau disampaikan. Sekarang Dirjen AHU sedang pergi ke India
belajar lebih dalam tentang OCI, nanti dibawa dan sudah dibawa 2 kali ratas, sudah diperintahkan Menko Polhukam mengkoordinasi perubahan PP atau membuat PP yang berkenaan dengan OCI, or Overseas Citizens of Indonesia, sama-sama. Satu India, satu Indonesia. Whatever the name will be lah. Nah, kira-kira begitu. Nanti kita pikirkan apakah namanya. Tetapi more like the same. Ya, jadi saya kira Bapak Ibu sekalian, ini pun sudah merupakan lompatan besar kalau menurut saya. Menurut saya sudah merupakan menghilangkan hurdles kalau Bapak Ibu mau datang ke Indonesia. Saya bertemu, ini ada Ibu Lingga, kami pergi ke Belanda, ke Prague, bahkan teman-teman yang dari Moskow, dari Jerman, orang-orang Indonesia Mahit dulu, mahasiswa Indonesia zaman tahun 60-an yang dikirim Bung Karno, yang akhirnya menjadi warga negara Belanda, Jerman, Moskow, Praha, Ceko dan lain-lain itu kumpul. Keinginannya tidak beda, kecintaannya sama dengan saudara-saudara kita semua dari luar. Ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian diikuti lagu berikutnya Indonesia Tanah Air Beta, itu air mata tidak dapat ditahan. Kerinduan yang mendalam. Seorang ibu di Belanda yang bekerja di Nestle, sudah pensiun, dia bilang specifically sama saya, Pak, saya mau meninggal dan dikuburkan di Indonesia. It broke my heart untuk mendengar itu. Begitu cintanya mereka terhadap tanah air. Maka kita harus cari terobosan yang saya kira memang harus kita lakukan. Jadi melihat nanti bagaimana duit kewarganegaraan berikutnya kita serahkan kepada generasi berikutnya. Tetapi for the time being, this is the policy we are going to take. But anyway, I would like to listen to you. Mungkin ada yang lebih baik lagi atau tawaran yang lebih baik lagi. Tapi for the time being, is in the process. Thank you. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Menteri. Ini banyak take away ya. Dan keywords yang tadi Bapak sampaikan, dan saya yakin dari audiens yang ikut online sudah juga banyak pertanyaan maupun yang online gitu ya. Sambil kami menunggu ada pertanyaan atau komentar-komentar, saya ada beberapa hal saja Pak ya, terkait dengan yang tadi Bapak sampaikan. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa gitu ya. Waktu Sumpah Pemuda, keywordnya itu. Terkait dengan bahasa ini luar biasa menurut saya Pak. Karena ketika itu 1928 Indonesia sebagian besar penduduknya berbahasa Jawa. Yang kedua berbahasa Sunda. Ya kan? Sampai sekarang pun begitu ya. 80 juta orang Jawa, 45 juta orang yang berbahasa Sunda. Tapi kenapa kemudian kita berbahasa Indonesia? Itu bahasa asing buat sebagian besar Indonesia ya. Saya dari Bali harus belajar bahasa Melayu, dari Papua harus belajar Melayu, apalagi di Papua kan bahasanya banyak sekali Pak ya. Tapi bisa tuh kemudian kita satu bahasa, namun tetap bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Sumatera, bahasa Sulawesi, tetap kita pakai gitu Pak ya. Terkait dengan satu tanah air dan satu bangsa, mungkin terkait kemudian definisi dari apa sih satunya ini apa? Identitas begitu Pak ya, identity kita ya. Kita mungkin bisa lebih dalam, nah ini tadi salah satu solusi yang sangat kreatif saya kira yang tadi disampaikan, selain kita meminjam rupiah dari India tapi juga OCI-nya dari India begitu Pak ya. Nanti itu sebagai identitas kita, menunggu proses kalau undang-undang mungkin lama dan juga sangat politikal Pak ya. Bapak Ibu saya persilahkan ini sekiranya ada pertanyaan, kita mungkin ambil 3 dulu Pak dan nanti bisa dijawab oleh Bapak. Mungkin singkat saja sebut nama dan pertanyaannya apa, silakan. Saya mulai dari paling kanan, ada 2, 1 paling kiri. Langsung tes, oke. Selamat pagi, terima kasih banyak. Nama saya Antoni Hasan. Anak saya 6.
tapi 3 di sini. Ya, saya kebetulan bekerja sebelumnya 30 tahun di Chevron, jadi kalau lapor ke bos, saya lapornya San Francisco, Los Angeles, dan Houston. Sering bolak-balik laporan ke bos. Singkatnya adalah gini Pak ya, pertanyaan saya. Saya sangat appreciate bahwa ada kemajuan luar biasa. Dari one single entry menjadi multiple entry, terus ada wacana seumur hidup, nggak tahu lagi nanti akan ada green card. Menurut saya ini suatu unbelievable achievement. Saya sangat, dan tetap kita cinta kepada Sumpah Pemuda itu tidak berkurang. Ya. Jadi ketika kita di sini memang sangat kangen, kita akan cinta pada Indonesia. Saya kerja di research center Pak ya, di Los Angeles itu. Itu ada 300 PhD yang kerjasama sama saya. Ya. Saya perwakilan dari Chevron Indonesia waktu itu. Saya partnership dengan 300 PhD. Tetapi ya, ilmu ini tidak bisa dengan mudah ditransfer ke Indonesia. 300 PhD orang Indonesia 300 Pak? bukan orang kita. Ya, sementara di situ kawan saya orang India, itu kalau dia pulang ke India dia boleh presentation dengan ilmunya. Ya. Jadi hampir 25% itu orang India yang boleh sharing ke negaranya karena dia dual citizenship. Saya nggak boleh. Ada kawan saya yang dari Jogja itu single citizen, nggak boleh sharing. Dan tidak, jadi singkatnya tidak ada sama sekali apa namanya itu waktu itu pintu untuk sharing dengan tidak melanggar ya. Jadi nomor satu saya sangat appreciate sharing dengan pihak Amerika Serikatnya Pak. Dengan Indonesia Pak. Kalau di Amerika sih tiap hari kita sharing karena proyeknya di Amerika, hak paten Amerika, Nobel pun Amerika, milik Amerika. Tetapi secara individu kalau kita mau sharing di perguruan tinggi segala macam, ya kan, agak sulit gitu. Kecintaan Indonesia tidak berkurang. 3 anak saya di sini, besok wisuda, dokter spesialis di Baltimore, that's already 3 years. Dia lanjut sekali di DC, another 3 years. Suaminya juga dokter di sini, ya. Agak jarang yang mengambil spesialis. Nah, tidak kurang kecintaannya. Ya, tapi kalau ke Indonesia mungkin nggak tahu dah, prosesnya agak lama dokter, agak sulit. S2, S3 mudah, tapi dokter spesialis sulit. Dan belum tentu dapat STR di Indonesia, belum tentu bisa praktek. Jadi ke Indonesia sulit, ya. Sementara dia akui di sini, 6 tahun dia akan dapat beasiswa dari sini. Gimana? Suaminya juga PhD dokter, agak sulit. Jadi ini sangat spesifik. Suami istri dokter, ya, suaminya PhD. Anak saya dokter, udah tamat besok wisuda, dokter spesialis, dia udah dapat beasiswa another 3 years, subspesialis, langka. Kalau ke Indonesia tidak semudah itu dia bisa praktek. Mudah-mudahan BGS kawan akrab saya mengizinkan. Singkat kata Pak ya, singkatnya. Nomor 1 sangat appreciate multiple entry, we hope visa seumur hidup, we hope juga green card whatever the name is ya. Apa kira-kira jalan keluar itu aja. Maaf terlalu panjang. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Itu dari saya. Terima kasih, kami catat itu pertanyaannya. Ada 2 hal itu yang terkait dengan dokter spesialis dan juga kewarganegaraan kita. 2 hal yang berbeda sebenarnya itu, tapi nanti silakan. Kita tampung dulu mungkin 2 pertanyaan lagi. Silakan yang di tengah dulu, habis itu baru yang di paling kiri ya. Silakan Ibu. Sebut nama, singkat pertanyaan. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Terima kasih Pak. Nama saya Deviandra Kusuma Atmaja. Suami saya WNA dan saya sendiri masih WNI. Pertanyaan saya adalah untuk visa long term visa tersebut ada beberapa hal yang masih kurang jelas. Dalam hal ini apakah boleh mempunyai properti di Indonesia dan bekerja, dan di masing-masing boleh mempunyai properti di Indonesia dan apakah boleh bekerja. Dan masing-masing aspek ini juga mempunyai elemen-elemen yang masih kurang jelas juga. Jika boleh mempunyai properti, apakah termasuk landed house atau hanya rumah susun? Jika bekerja, ada lagi hal-hal yang mesti diperjelas. Kedua, anak saya mempunyai 2 kewarganegaraan karena masih umur 11 tahun. Jika suatu saat dia harus memilih, secepat apakah dia boleh apply untuk long term visa tersebut? Apakah ada jeda waktu?
misalnya 5 tahun baru dia boleh apply atau dia bisa langsung jika dia memilih untuk menjadi warga negara Amerika. Terima kasih. Terima kasih Ibu Deviandra yang punya suami WNA dan juga anak dui kewarganegaraan ya, terkait dengan properti dan juga bekerja seperti apa. Silakan. Baik, selamat siang Pak. Nama saya Gede. Saya ada pertanyaan tentang ini. Gede ya Pak. Ya. Ide yang sangat kami sambut positif. Cuman saya ingin tahu lebih lanjut tentang kemungkinan risiko jika duit kewarganegaraan nanti mungkin nggak. Bagaimana risikonya nanti? Apakah ketika ini bisa dicabut duit kewarganegaraannya itu apakah sama dengan warga negara Indonesia itu? Maksudnya begini, warga negara Indonesia kan kemungkinan bisa dicabut kewarganegaraannya jika melakukan sesuatu yang melanggar. Nah, bagaimana dengan duit kewarganegaraan ini Pak? Begitu Pak. Terima kasih. Oke, baik, itu terkait dengan apabila kewarganegaraan Indonesianya dicabut begitu karena hal tertentu, bagaimana safety-nya gitu ya, dan aturan seperti apa. Silakan Pak Menteri, 3 pertanyaan tersebut dari Pak Antoni Hasan, Ibu Deviandra. Baik, terima kasih Pak Hasan. Jadi walaupun sudah melalang buana di luar negeri, kerja memimpin 300 PhD di LA, Houston, Washington, you name it, tapi bahasa Indonesianya tetap medok, berarti kecintaannya tetap. Jadi ini memang, ya memang itulah Indonesia. Kalau waktu dalam sekarang memang kalau seorang warga negara asing datang ke Indonesia, visanya harus jelas, mau ngasih seminar kah, harus menjadi turis kah, olahraga kah, tunjungan apakah, kalau enggak nanti salah-salah datang petugas imigrasi. Visa Bapak hanya untuk kunjungan keluarga, kok ngajar, kok ini. Jadi barangkali nanti dengan, sekarang sebetulnya udah agak ringan, dengan kita mempunyai visa, second home visa, golden visa, sudah mulai diversifikasi visa yang memudahkan Bapak Ibu semua, baik orang asing ke Indonesia. Jadi bahkan dengan golden visa, dengan second home visa, diperkenankan punya properti. Ya, apalagi nanti dengan OCI ini tentu kita akan mengambil kebijakan boleh datang ke Indonesia terus-menerus. Tentu kita harus pikirkan tentang property right-nya. Aim-nya sebetulnya masih kepada properti apartemen yang sedikit naik harganya, tidak pada middle upper lower class, di atas, supaya jangan apa? Supaya jangan merebut pangsa pasar dari anak-anak orang Indonesia. Karena memang tujuan kita juga mempush pertumbuhan ekonomi dengan second home visa. Jadi orang-orang yang datang dari musim dingin mau datang ke Indonesia, ya, dengan golden visa dan lain-lain, investment visa dan lain-lain itu dimungkinkan. 5 years extended to 10 years, multiple entry. Tetapi khusus diaspora Indonesia ini diberi langkah yang lebih maju lagi, sedikit minus dari duit kewarganegaraan. Ya, tentu tidak ada gunanya kalau dikasih visa seumur hidup, dikasih ini tanpa diberi hak untuk membeli apartemen yang layak. Itu tidak. Jadi semua kemungkinan untuk memudahkan itu sekarang sedang kita susun revisi, sedang kita susun PP-nya. Juga termasuk anak-anak kawin campur, revisi PP 21 dan lain-lain, anak yang lahir. Kita extended, saya katakan saya berjuang untuk mengextend pilihan bagi anak-anak yang lahir, anak kawin campur yang lahir di luar, supaya mereka punya kesempatan sekolah, punya pengalaman. When they finally decide to be an Indonesian citizens, they already have a good education outside the country, abroad, di state, England, Australia, pernah bekerja di sana, punya expertise, kembali ke Indonesia memberikan pengetahuan, ekspertisnya untuk kemajuan bangsa.
Inilah yang kita inginkan sebetulnya. Jadi tadi termasuk anak ibu, nanti kan existing undang-undang kan 1821 can be extended. Nanti dia tergantung. Saya mau merevisi itu, mau di extended ke atas lagi. Ya, di ratas saya sampaikan, dan sebetulnya prinsipnya sudah kita diskusikan untuk kita extend. Saya mau include itu nanti revisi di dalam revisi PP Pak Ed. Disampaikan juga Pak Luhut nanti. Supaya misalnya di sini ada anak-anak Indonesia. Kalau dia menjadi warga negara Amerika, dia menjadi in-state, dia memperoleh tuition yang jauh lebih murah. Kalau dia menjadi in-state kuliah di sini bisa almost half the tuition untuk orang asing dan orang yang in-state, warga negara Amerika yang in-state di state itu. Mengapa enggak kita ambil kesempatan ini? Pendidikan begitu mahalnya. Kemudian dia tamat sekolah menjadi graduate school, ataupun dia mau ngambil spesialis apa. Tadi anaknya Pak Hasan ambil spesialis, kalau ada anak-anak Indonesia yang dui kewarganegaraan ambil subspesialis bedah saraf, bedah tulang, bedah otak, bedah whatever. Kemudian kembali ke Indonesia. Nah, saya jawab Pak Hasan, itu sebabnya kita mereform undang-undang kesehatan yang lalu dengan undang-undang kesehatan yang sekarang, Pak. Dokter asing kita perkenankan masuk, dan itu lawannya memang tangguh, berat. Tapi sekarang ya kita push pelan-pelan. Mudah-mudahan reform ini akan bisa berhasil, Pak. Sehingga devisa negara ratusan triliun every single year tidak keluar, hanya untuk berobat ke Singapura, ke Penang, some of them Melbourne, dan di Australia. Itu yang tadi properti sudah. Saya ini latar belakang saya dosen. Jadi kalau sudah menjelaskan itu agak panjang-panjang, diingatkan Pak. Baik, kalau duit kewarganegaraan ya. Kalau duit kewarganegaraan otomatis hilang kewarganegaraannya. Tapi memang itu harus kita ada prosesnya. Nanti Pak Dubes atau Kemlu akan kirim, ini Pak Gede sudah warga negara Amerika, dicabut. Nanti ada proses pencabutan kewarganegaraan. Jadi memang kalau sudah hukum kita mengatakan hanya satu kewarganegaraan. Almost. Thank you. Siap. Ini Bapak masih ada waktu lagi mungkin untuk satu round lagi 15 menit. Ini juga online Pak, ada 3 penanya. Bisa saya bacakan mungkin satu persatu. Yang pertama dari Ibu Sarini Oktasali dari IDN Global. Berapa lama proses naturalisasi diaspora beserta biayanya? Teknis ini ya. Yang kedua dari Ibu Lady Simarmata Hume. Nah ini istrinya mantan Dubes Cameron Hume ya, sekarang di New York. Apakah kalau mengikuti model OCI, mantan WNI tetap bisa mempertahankan rumah properti di Indonesia yang dimiliki saat masih menjadi WNI? Dan yang ketiga dari Ibu Felicia, Executive Director IDN of the Americas. Di website DPR RI hari ini, baik di Prolegnas 20 dan 24 dan Prolegnas Prioritas, tidak terlihat ada pembahasan undang-undang tentang kewarganegaraan. Apakah pemerintah saat ini mau menyempatkan diri untuk mengusulkan pembahasan perubahan undang-undang tentang kewarganegaraan dengan beberapa usulan? 1. Mengizinkan memiliki duit kewarganegaraan bagi pasangan perkawinan campur yang telah menikah minimum 10 tahun. Dan 2. Anak-anak perkawinan campur. Salam diaspora katanya. Begitu Pak, 3 pertanyaan dari Sarini, Lady, dan Felicia. Thank you. Kenapa tilas ke North Carolina dulu? Naturalisasi. Ini kalau naturalisasi ya memerlukan proses yang punya skim panjang, agak panjang Bu. Ya, kalau memang berkeinginan untuk itu proses sambil jalan aja nggak apa-apa. Nanti kan ada OCI. Kalau memang keputusannya pada gilirannya Ibu mau mengambil naturalisasi, finally you decide to be a US or what,
other citizen you would like to have, ya udah proses naturalisasi kan punya apa persyaratan yang gampang memang kalau dia dibutuhkan negara itu cepat. Misalnya pemain bola, pemain apa. Tapi naturalisasi proses apa, dia sudah punya kitas, pernah 5 tahun berturut-turut, 10 tahun sebagai warga negara yang pernah 10 tahun, itu memenuhi syarat. Skimnya bagaimana, ibu sudah berapa lama meninggalkan Indonesia, tentu skimnya itu dengan tinggal yang dulu, ada proses, biayanya tidak terlalu mahal. Ya, saya tidak tahu teknis biayanya, tapi saya yakin tidak terlalu mahal itu. Affordable, apalagi buat teman-teman dari Amerika. Nah, model OCI rumah WNI yang sudah diperoleh dulu, kan ini persoalannya hukum tanah kita tidak boleh dimiliki warga negara asing, yang bisa dimiliki hak pakai. Nah, dengan OCI, dengan Golden Visa, pemilikan rumah memang di Kementerian ATR ada diberikan, sekarang ada peraturan mereka membolehkan landed 2000 meter, tapi itu masih mendapat kritik dari banyak masyarakat, ya. Yang pasti adalah apartemen dan seperti yang saya katakan tadi, mungkin caranya ibu jual itu properti warisan, ya, suruh keluarga jual, kemudian beli apartemen, ya, yang bisa dimiliki oleh diaspora Indonesia. Saya pikir itu solusinya. Revisi Undang-Undang Kewarganegaraan tidak ada dalam prolegnas prioritas, tapi ada di dalam long list. Tidak mungkin sekarang, apalagi DPR yang sekarang sudah mau berakhir, tinggal berapa waktu lagi. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bu, ini perdebatan panjang kalau masuk ke revisi undang-undang tentang kewarganegaraan dan menganut dui kewarganegaraan. Ini panjang, banyak isunya, yang lebih fundamental itu tadi seperti sudah saya katakan. Historis daripada ide lahirnya perjuangan kebangsaan kita pada waktu itu. Tapi kita tidak tahu ke depannya. Kalau ada sumpah pemuda jilid 1, mungkin ada sumpah pemuda jilid 2. Iya kan, kita nggak tahu. Waktu berubah, generasimu kita serahkan kepada generasi muda yang akan datang. Kalau dia buat undang-undangnya begitu dengan segala pembenarannya, why not? Ya. It can happen. Tetapi maybe not 5 years to come. Maybe, I don't know. Tetapi itu prediksi saya. Saya akan di parlemen 5 tahun akan datang. Ya, lengser ke Prabon setelah 10 tahun di Menteri Hukum dan HAM, masuk parlemen. Jadi saya I'll keep an eye terhadap undang-undang itu. We'll check, ya. Tapi teman-teman bisa berjuang dengan segala cara, meyakinkan, buat. Tadi Pak Hasan bilang saya 300 PhD di bawah saya tetap cinta Indonesia. Give us a chance to show, ya kan, to use our expertise, experience di kita, ya kan, bisa, why not? Pak Edward ini warga negara Amerika, tetapi saya rasa kalau Pak Luhut pergi tidak ada Pak Edward, apalagi urusan ekonomi, wah agak kikuk juga beliau. Ini yang berani mendatangkan Elon Musk. Banyak potensi-potensi seperti Pak Edward, seperti Pak Hasan, seperti Pak ini. Mengapa nggak kita gunakan? Networkingnya, pengalamannya, expertise-nya, why not? Mengapa harus kita? Kemarin saya pengarahan bahwa ini ada Pak Jan, ada Pak Joseph. Saya pengarahan dengan seluruh atasnya imigrasi, konsuler di Los Angeles. Saya bilang sama petugas imigrasi, kamu itu ini anak-anak diaspora Indonesia. Jangan kamu persulit oleh karena dia hanya karena terlambat memberi kewarganegaraan ini. Jangan
jangan mentang-mentang. Lihat nawaitunya dia itu kan bukan nada begitu. Mereka orang yang mempunyai kecintaan ke bangsa ini. Approach-nya harus beda, saya bilang. Kecuali warga negara asing yang memang punya tujuan-tujuan mau mengadarkan narkoba, mau ini, itu baru saya bilang membahayakan keamanan negara. Tapi kalau tidak, ada tujuan bisnis hanya karena visanya visa turis, bukan visa turis, visa kedatangan visa kunjungan Dia sambil visa kunjungan dia mau memberikan inspeksi mesin-mesin. Sering menjadi masalah, saya marah sama kawan-kawan itu. Udahlah, memang dia mau inspeksi. Untuk kalau mesin ini tutup, yang rugi siapa? Jadi kadang-kadang pendekatan lapangan, pendekatan memang ada misunderstanding, ada yang anggota kita melihat aturannya saja tanpa melihat picture yang lebih besar. Terutama saya katakan kepada teman-teman diaspora, orang-orang yang mengadakan investasi di negara kita dengan tujuan baik, bantulah, berikanlah. Kalau mereka salah, kasih tahu di mana salahnya, koreksi. Nah, ini yang penting kita lakukan. Baiklah Pak Kuai, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oleh karena waktu, saya mohon maaf tidak bisa waktu yang lebih lama lagi. Tetapi keinginan saya sebenarnya ya bisa berdiskusi lebih panjang, tapi sudah ada komitmen-komitmen lain. Saya mengapresiasi seluruh pertanyaan. Jangan lupa berikan aja masukan. Whatever they are, send it through email to us, to Menteri Luar Negeri, ke Pak Kuai, nanti disampaikan ke Bu Menlu, ada masukan, mungkin ada terpikir sesuatu untuk perbaikan, soal properti misalnya, whatever. Itu adalah masukan dari teman-teman diaspora yang tentu perlu kami kaji, kami pertimbangkan sebagai masukan untuk kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Om Terima kasih. Santi.